Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kepikiran terus sesal batinnya yang melepaskan kamu yang terbaik baginya. Kepikiran terus sesal batinnya yang melepaskan kamu yang terbaik bagi dia. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ini ada energinya dari siapa. Sora perlu terus mengingatkan tiada bosannya bahwa pembacaan ini untuk umum, bukan pribadi atau perorangan. Artinya belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu, atau bahkan nggak cocok sama sekali ya. Masih ada video-video lain yang mungkin bisa kamu tonton ya, karena semua sifatnya tidak mengenal batasan waktu dan juga bisa personal reading. Oke, kita lihat dulu ada energi apa di sini. Yang pertama, orang ini sekarang punya banyak sekali energi beban, teman-teman ya. Ada satu perasaan beban, mungkin ada perasaan beban merasa menyesal, merasa bersalah atas keputusannya melepaskan kamu ya. Tapi di satu sisi ini juga bisa berarti adalah sebuah energi dari keyakinan ya. Mungkin dia masih punya satu keyakinan, masih punya satu harapan kalau kalian itu bisa sama-sama, kalau kalian itu mungkin masih bisa balik, atau justru di sini adalah ada satu energi nyata yang dia harusnya tahu. Siapa sih yang paling bisa dipercaya? Siapa sih yang paling bisa dia dia trust gitu ya, teman-teman. Nah, dan selain ada energi beban, ada energi apa di sini yang paling kuat? Di sini ada energi dari koneksi ya, teman-teman, yang sangat kuat. Artinya ya, antara kamu sama dia itu ada satu keterikatan koneksi yang sangat kuat, yang mana ini menjadi sesuatu yang juga memang masih terbawa-bawa dan belum bisa dilepaskan sama dia. Kenapa? Karena energi ikatan ini terlalu kuat untuk berakar, terlalu kuat ada di sana. Dan energi ini juga bisa saja adalah energi yang growing. Artinya perasaan dia merasa terkoneksi sama kamu itu selalu ada di sana dan selalu dibawa sama dia ya, dengan sadar maupun tidak sadar. Dan di sini ya, energi koneksi ini jugalah yang membuat dia itu selalu berada di antara kebingungan. Mau lepasin kamu tapi nggak bisa. Mau kalau nggak ada kamu, energinya hilang arah, bingung, misu-misu, nggak tenang, resah, apapun lah ya namanya bahasanya ya. Artinya orang ini tuh kayak kalau nggak ada kamu, itu seperti ngawang-ngawang, seperti getting lost bahasa Inggrisnya. Nggak tahu mau gimana, nggak tahu mau ngapain, pikiran pun mumet gitu ya teman-teman. Dan malah jadinya kepikiran terus-terusan. Oke? Kita lihat dulu, ada apa sih sebenarnya yang mungkin menjadi sebuah masalah atau isu adanya perpisahan atau adanya adegan tinggal meninggal ya. Yang pertama, teman-teman di sini sangat mungkin ada hal-hal yang kalian mungkin ya ributkan, kalian diskusinya jadi memanas, atau ada komunikasi-komunikasi yang memang mungkin saja menjadi sebuah perdebatan atau sebuah obrolan atau sebuah perbincangan yang mungkin kalian tidak ketemu kata sepakat, jadinya ribut, salah paham dan sebagainya ya. Tapi di sini adalah ada energi komunikasi memang yang bermasalah ya. Mungkin yang satunya lebih pasif, yang satunya lebih aktif, kesalahpahaman ya. Itu jadi kunci utama ya. Atau bisa saja ya, perdebatan ini bisa saja juga ada pihak dari luar yang gosip atau omongan dari orang itu masuk dan mempengaruhi ya. Contohnya ada temannya dia yang ngomongin ini tuh, nah dia jadi kepengaruh gitu loh ya. Kamu juga mungkin ada dari keluarga kamu kasih kamu masukan ini tuh, itu juga berpengaruh sama cara berpikir kamu, komunikasi kamu ke dia dan sebagainya. Intinya itu bisa dari internal maupun dari eksternal ya. Yang berikutnya, di sini memang juga kalau Sora lihat ada energi dari divine feminine. Artinya di sini mungkin banget ya,
ada pembicaraan tentang divine feminine lain, itu mungkin ya. Divine feminine lain itu bisa siapa aja, bisa sosok ibunya, kakaknya, kakak perempuannya, atau memang ada perempuan lain. Itu bisa, itu terburuknya ya teman-teman. Oke, tapi ini kan luas. Jadi generalnya adalah yang Sora bacakan adalah semua possibility yang mungkin terjadi sama hubungan kalian ya. Tapi ini juga bisa saja ngomongin tentang masalah mungkin sikap dia yang mungkin kurang bisa lembut sama kamu, kurang bisa memahami kamu, empati sama kamu dan sebagainya ya. Atau di sini memang tentang solusi dari masalah. Bisa saja masalah yang ada di antara kalian itu nggak ada solusinya, atau udah diobrolin, mentok begitu lagi. Dianya nggak mau berubah, kamunya yang nggak mau berubah, kamu tetap dengan prinsip kamu, dia tetap sama prinsip kamu, nggak ada yang mau ngalah dan sebagainya. Ya, kita lihat kamu berdealing dengan siapa. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang sebenarnya sangat-sangat romantis, sangat-sangat penyayang, tapi di sini juga menandakan ada indikasi dia tuh bisa saja orang yang sangat perasa. Jadi apa yang kamu omongin atau apa yang kamu lakukan itu masuk ke dalam batin dan perasaannya dia. Ya. Jadi orangnya cenderung perasa ya, teman-teman, sensitif gitu. Selain daripada itu, orang ini itu cenderung tertutup. Jadi apapun yang mungkin dia rasakan, apapun yang selama ini dia simpan unek-unek, itu dia simpan dalam-dalam ya. Mungkin dia tuh sulit untuk terbuka ya. Nggak selalu introvert ya. Nggak semua introvert itu tertutup dan nggak semua extrovert itu terbuka ya. Itu adalah bagian dari personality. Memang ada yang di sini mungkin introvert, tapi lebih kepada orangnya yang memang dasarnya tertutup. Ya, mungkin dia suka privasi, dia lebih nyaman kalau semuanya di-keep sendiri, atau orangnya memang banyak rahasia, banyak misteri, banyak bingung ya, apalah yang dia tutup-tutupin, nggak mau dibaca orang, nggak mau orang tahu tentang dia, masalah dia dan sebagainya. Ya, dan di sini juga bisa saja kalau dia sayang ataupun suka sama orang, itu pun ditutupi sama dia perasaannya. Ya, di sini adalah ada energi dari seorang divine maskulin yang sangat kuat. Ya, jadi ini adalah seorang divine maskulin yang sangat kuat yang menutupi hatinya. Dan di sini juga ada energi dari Fox. Bisa saja orangnya ini pinter bicara, bisa saja orangnya pinter ngomong. Kalau kerja itu dia masih tahapnya masih jadi karyawan, atau ada yang kerjanya di bidang sales, pinter ngomong, pinter ngebujuk, pinter ngerayu, ya banyak triknya gitu ya, pinter cerdas gitu ya. Walaupun kecerdasan itu pun macam-macam. Kadang bisa dipakai untuk sesuatu yang tricky ya. Tricky itu bisa sesuatu yang tipu menipu. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang kalau Sora lihat di sini tipenya adalah pendukung, penyupport ya. Bisa saja kalau Sora lihat di sini senang dekat sama orang atau senang untuk punya teman yang dekat yang support dia ya. Di sini juga ada tipe yang ternyata ya tipenya itu adalah mungkin saja ada teman dekat atau TTM yang dia sembunyikan, itu juga bisa ada ya. Tapi ini juga bisa saja berawal dari kamu tuh awalnya sama dia tuh cuma temenan aja, itu juga bisa ya. Awalnya dari teman baik dulu ya, lama-lama jadi deket dan sebagainya. Sekarang kita lihat kenapa dia kepikiran terus ya. Ternyata kamu yang terbaik buat dia. Ini ada energi apa, kita coba lihat ya. Kepikiran terus karena dia tahu kamu yang terbaik buat dia. Yang pertama, teman-teman, di sini ada energi fantasizing. Artinya, orang ini tuh masih tidak bisa melepaskan fantasi atau hayalan dia soal kamu. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang masih ada hasrat untuk kamu, teman-teman. Baik secara fisik maupun secara perasaan, dia masih suka menghayalkan kamu, ngebayang-bayangin kamu ya, fisik dengan kamu, sentuhan fisik dengan kamu, bicara sama kamu dan sebagainya. Jadi belum bisa melepaskan kemelekatan bahwa kamu tuh selalu dalam hayalannya dia. Oke. Dan di sini ada terbit di dalam hati dan perasaannya dia, energi kayak dia itu masih ternyata ngarep. Di balik mungkin diemnya dia, di balik apapun yang terjadi sekarang, sebenarnya dia itu masih ngarep. Dan sebenarnya dia itu belum kehilangan harapan dia kalau kalian mungkin bisa sama-sama dan sebagainya. Dan kenapa sih dia kepikiran terus?
kamu itu masuk ke dalam kehidupan dia, kamu bawa banyak sekali perubahan, ya. Kamu tuh mungkin ngerubah banyak pemikirannya dia, kamu ngerubah banyak kebiasaan buruknya dia, mungkin kamu juga kasih masukan banyak dari karakternya dia. Artinya di sini banyak energi dari perubahan, ya. Perubahan yang kayak dia itu ngerasa hidup dia setelah ada kamu itu nggak pernah sama lagi energinya, ya. Dan di sini ada energi dari sebuah keputusan. Ya, artinya apa? Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh bisa saja mulai kepikiran atas segini loh. Apakah memang benar gitu loh ya keputusan yang aku ambil gitu loh ya untuk melet go kamu gitu. Kenapa? Karena di sini dia mulai ragu sama keputusannya dia gitu loh. Dan dia merasa dia tuh sudah buang-buang waktu dengan mungkin saja mengambil suatu keputusan yang kurang tepat ya, teman-teman. Dan di sini dia itu ada energi putus asa. Kenapa? Karena bisa saja dia itu ngerasa sekarang kayak yang tadi Sora bilang, bingung-bingung, misu-misu, enggak tenang ya. Apalagi banyak dari kalian yang mungkin mengabaikan dia hubungin juga nggak respon dan sebagainya. Ya, itu semakin buat dia itu jadi nggak tenang. Sora nggak bilang semua, tapi ada beberapa di sini yang mencoba mungkin menghubungi kamu, tapi kamu masih nyuekin atau nggak respon dia balik dan sebagainya. Itu membuat dia makin ngerasa kayak, aduh gimana nih sekarang, ya. Dan energi penyesalan itu ada gitu ya. Kenapa? Karena dia ngerasa kayak, wah kalau aku tahu ternyata seperti ini setelah kamu tinggalkan gitu ya, aku nyesel ngambil keputusan itu. Karena mengambil keputusan tidak benar-benar mungkin artinya dia tidak berekspektasi gitu ya, efeknya seperti sekarang gitu loh. Kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat ada energi dari setelah ambil keputusan pisah sama kamu pun segala sesuatu berubah, teman-teman. Oke? Dan di sini dia juga sebenarnya masih bingung bagaimana memperbaiki hubungan ini, bagaimana mulai ulang sama kamu. Tapi yang dia cuma tahu adalah dia butuh kamu, dia masih ngayalin kamu, dan dia keputusan dia soal melepaskan kamu itu bisa saja adalah keputusan yang dia sesali. Aku tuh nggak bisa lari, aku nggak bisa kabur. Meskipun sejauh manapun aku kabur, mencari mungkin pengganti dan sebagainya, dia tidak bisa lari dari kenyataan. Perasaan dia masih sangat kuat ke kamu. Ya, jadi kemanapun dia lari dan menjauh dari perasaan dia nggak bisa bersembunyi dari kenyataan kalau dia itu masih punya perasaan yang kuat sama kamu. Nggak bisa sembunyi dari perasaan deh. Aku udah berusaha loh, oke, menghapus segala memori yang berhubungan dengan kamu. Foto-foto kamu dihapus, abis itu mungkin chatting-chattingan kamu juga diencet, tapi ternyata tidak merubah kenyataan kalau dia itu masih berharap, masih memikirkan kamu. Dan aku tuh ngerasa benar-benar sudah sangat terdesak. Ya, ada energi dia itu yang sangat butuh kehadiran kamu, sangat butuh keberadaan kamu. Jadi sekarang ini kalau Sora lihat, dia tuh merasa benar-benar terdesak dengan perasaan dia sendiri. Terdesak dari kenyataan bahwa dia itu masih punya perasaan yang kuat sama kamu. Kita coba lihat perasaannya dia. Yang pertama, dia kepingin adanya kehadiran kamu. Jadi ini adalah seseorang yang sangat butuh kehadiran kamu, ya, nemenin dia, support dia. Yang tadi Sora sudah bilang, di sini ada energi dari keterbutuhan dia yang sangat kuat. Dan aku tuh punya perasaan sangat intens sama kamu. Jadi meskipun ditinggal pergi, ternyata perasaan itu sangat intens dan sangat kuat. Dan bahkan dia juga bingung sama perasaan dia sendiri ke kamu. Meskipun kamu nggak ada di dekat aku merasakan kamu tuh ada selalu nempel sama aku, dekat terus. Di sini juga ada energi dari yang namanya tadi Sora bilang, koneksi secara spiritual. Habis itu ada juga kemelekatan dan sebagainya. Segala sesuatu mengingatkan aku soal kamu. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang terus-terusan keingetan soal kamu.
Dan itu dia juga merasakan bahwa dia banyak banget dapat signs dari angel number. Begitu juga mungkin kamu ya. Kamu banyak dapat sign dari angel number, yang mana sign tersebut adalah menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya masih sangat-sangat butuh keberadaan kamu. Dia masih sangat butuh banget support dari kamu. Lalu ada energi apa lagi di sini? Aku tuh seharusnya jujur sama kamu. Sebenarnya perasaan aku tuh seperti apa? Karena sama ini orang ini mungkin saja berpegang atau terikat sama egonya. Aku pingin kembali segera ke kamu, lebih cepat mungkin daripada apa yang kamu pikirkan, ya. Aku tuh masih punya banyak banget ya unek-unek hal yang belum aku sampaikan sama kamu. Jadi orang ini kayak pingin heart to heart conversation sama kamu. Karena orang ini butuh banget bicara dari hati ke hati sama kamu. Dan sekarang teman-teman kita akan lihat kenapa sih dia sangat butuh sama kamu. Di sini ada energi koneksi yang sangat kuat. Ikatan, koneksi yang sangat kuat, ya. Suka nggak suka itu terhubung. Jadi mau dilepas dan diputus pun susah, ya. Dan tanpa kamu benar-benar oleng. Energi kehilangan yang namanya keseimbangan. Dan yang bisa bikin dia seimbang yang terbaik ya cuman kamu. Memang koneksi yang terkuat juga cuma sama kamu. Dan sekarang banyak banget dari mereka yang merasakan konsekuensi dari perilaku dia dan keputusan dia yang salah. Kangen lah, rindu lah, karma lah, uring-uringan dan sebagainya. Dan kamu tuh tempat yang memberikan dia tuh energi recharge, energi refreshment, energi mendukung, energi ngerasa tenang, energi ngerasa positif, ya. Selain daripada itu, nggak tahu kenapa pikiran dia tuh seperti sudah terkunci cuma mikirin kamu terus, ya, nggak bisa lepas dari memikirkan kamu, ya. Dan orang ini kepikiran untuk mulai awal yang baru. Jadi melepaskan kamu tuh ada energi penyesalan. Energi pingin awal yang baru, gitu ya. Meskipun dicoba dihapus dan sebagainya. Dan kamu salah satu sumber yang membawa dia itu keberuntungan dia. Jadi artinya ya, bisa saja setelah nggak bersama kamu dia nggak tahu kenapa rezeki dia itu banyak halangan. Rezeki dia itu begitu banyak rintangan yang menghadang. Yang dia inginkan ke depannya seperti apa? Dia masih punya harapan, teman-teman. Di sini ada energi harapan yang sangat kuat. Artinya, orang ini masih ngarap sama kamu, yang tadi Sora udah bilang, pingin awal mula yang baru lagi. Dan itu sudah dia tetapkan dengan tegas. Ya, energi dari harapan dan optimisme yang tegas bahwa dia itu pingin sama kamu. Oke? Jadi yang akan dia lakukan apa? Ya akan datang. Tapi Sora, kalau dilanjutkan apakah akan ada sesuatu yang baik ke depannya di antara kami? Kita coba lihat ya. Ada energi apa di sini? Teman-teman, ada energi penyembuhan. Jadi, kalau Sora lihat, hubungan ini sangat mungkin dipulihkan, ya. Apalagi dengan satu keyakinan dan optimisme, dengan energi juga berdoa, diusahakan ya teman-teman. Oke. Jadi di sini ada energi penyembuhan dari hubungan ini. Dan di sini memang ada energi keterikatan, kalau Sora lihat secara fisik juga ada. Jadi energinya adalah ada energi penyembuhan dan energi keterikatan secara fisik, ya. Bagi ada beberapa ya yang berhayal terus soal kamu. Ada energi komunikasi yang akan datang secara tertulis. Kapan Sora? Ini adalah segala sesuatu yang lebih cepat daripada yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu berharapnya cuman nanti sebulan lagi, nah bisa lebih cepat. Kalau kamu berharap kayak beberapa bulan lagi bisa lebih cepat. Intinya adalah komunikasinya lebih cepat, ya. Dan ikatan ini semakin lama akan semakin menguat. Jadi semakin lama dia diemin, akan semakin ngerasa kuat juga ikatan di antara kalian, ya. Jadi untuk kamu hadapinya dengan gimana? Hadapinya dengan ikhlas, ya. Jadi artinya nggak usah dipaksain, teman-teman, ya. Biarkan segala sesuatunya berjalan secara natural dengan energi memang dari universe arahnya mau ke sana. Jadi nggak usah kayak dipaksa, pokoknya harus 3 minggu, pokoknya harus 2 minggu gitu loh ya, dan sebagainya. Itu malah akan membuat situasinya akan lebih sulit gitu. Jadi artinya akan ada energi dari yang namanya harus ikhlas.
Kita baca dari buku ya. Pesannya hari ini adalah Anda tidak pernah benar-benar memiliki sesuatu. Anda hanya memegangnya sementara. Jika Anda tak mampu melepas mereka, Anda diikat oleh mereka. Jadi teman-teman, ini adalah memang untuk energi di mana harus ikhlas. Ya, dan memang harus bisa melepaskan tanpa adanya keterikatan. Sadar, sadar, dan sadar. Ya, segala sesuatu yang terikat itu nggak pernah baik, teman-teman. Ya, itu nggak baik dan nggak positif juga. Jadi, yuk kita jalankan energi positif untuk bisa ikhlas dan lapang dada menjalankan segala sesuatunya. Oke? Kita akan lihat zodiaknya, namun sebelum itu Sora izin promosi sebentar. Jangan lupa yang mau beli kristal piramid clear quartz di Instagram Sora@Sora_tarot. Kamu bisa beli harga 200.000. Berfungsi membersihkan energi negatif, bawa energi blessing, recovery. Pada saat ini stoknya cuma sisa 3, tidak akan di restock lagi. Ini khusus karena Sora udah booster pakai energi healing ya. Jadi nggak cuma kristal biasa aja ya. Dan ini batu asli bukan mainan ya. Ini cantik banget. Ya, boleh teman-teman yang mungkin udah beli testimoni di kolom komentar. Kemarin juga ada yang di chat gitu ya. Cuman aku tuh bukan tim yang terlalu senang banget untuk sharing-sharing testimoni orang sih sebenarnya gitu. Ya, nanti dibilang lagi dimanipulasi kalau di capture gitu ya. Jadi silahkan tuliskan aja di bawah. Kita lihat ya. Dan untuk yang mau beli barang-barang juga bisa di Instagram Sora@Sora_tarot. Kita akan sekarang lihat zodiaknya yang terbuka. Aquarius, Virgo, Libra. Oh, udah jatuh. Dia minta dibacain. Cancer, Leo, Taurus, Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba ke alfabet yang terungkap. Alfabetnya ada apa? Kita lihat ini dulu ya. Ada Z, F, R, S, V, E, P, G, L, Q, I, N, H, V, I, A, M, dan Y serta E. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya. Dan jangan lupa main juga ke channel pertama Sora, ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Dan jangan lupa yang mau personal reading Sora tunggu. Sampai kita ketemu. Bye bye.